Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indri Guslianingsi dengan NIM 2316 1420 1180. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang Muhammad Natsir dan dakwah Islamiyah. Muhammad Rum pernah berkata, kecermatan dan ketelitian Muhammad Natsir dibangun karena kebiasaannya mempelajari Al-Quran dengan teliti. Bahasanya dihargai dan dipuja orang. Muhammad Hatta berkata, ada suatu ketika Soekarno tidak mau menandatangani penjelasan resmi yang tidak disusun oleh Muhammad Natsir. Muhammad Natsir lebih menitikberatkan uraiannya tentang dakwah bil hikmah. Ini bisa dibaca lebih lanjut dan dalam bukunya Fiqhud Dakwah. Dengan mengutip pendapat Muhammad Abduh Muhammad Natsir berkata bahwa hikmah itu adalah memahamkan rahasia dan faedah tiap-tiap sesuatu. Hikmah adalah pengetahuan yang tinggi untuk menggerakkan kemauan untuk melakukan sesuatu perbuatan yang bermanfaat. Hikmah bisa disebut juga dengan wisdom atau kebijaksanaan atau filsafat. Setiap kata adalah dai atau penyampai informasi atau berita benar, sesuai dengan latar belakang ilmu pengetahuan kita. Apapun aktivitas kita, maka kita sedang berdakwah baik di dunia politik, pendidikan, berdagang, bertani, berternak, dan aktif di kantor. Muhammad Natsir selalu memulai uraian tentang dakwah beliau dengan mengutip Quran Surah Ali Imran ayat 124. Hendaknya kita masuk segolongan umat mengajak berdakwah kepada al-khair atau kebaikan yang universal, menyuruh dengan makruf dan mencegah dari yang munkar. Dalam ayat ini ada kata kepada dengan dan dari. Kepada al-khair berarti mengajak secara hikmah dan keteladanan atau bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Artinya tidak ada paksaan. Dengan makruf berarti cara yang biasa dilakukan agar sasaran dakwah sadar untuk berbuat. Dari munkar berarti tidak ada unsur dakwah itu menghalalkan secara cara, oportunis dan hipokrit, atau melihat yang mungkar ubah dengan kekuasaan, jika tidak mampu dengan memberi nasihat, jika tidak mampu juga baru dengan berpaling atau tidak ikut berbuat munkar. Kendati dan ketiga ini pendatah lemahnya iman yang bertakwa. Selain dari berdakwah melalui hikmah atau bijak, Muhammad Natsir juga mengedepankan satu lagi istilah, yakni dakwah bilhal. Istilah ini adalah istilah yang beliau cetuskan sendiri sebagai padanan istilah dakwah bil lisan. Dan dakwah bil lisan adalah berdakwah dengan kata-kata seperti berpidato, ceramah, orasi dan sebagainya. Ada kalanya tidak ada diskusi dan ada kalanya ada. Dakwah bilhal adalah dakwah dengan perilaku atau tindakan aksi nyata. Muhammad Natsir berpolitik melalui jalur dakwah. Beliau pernah menjadi Perdana Menteri masa-masa Presiden Soekarno. Berpolemik dengan Soekarno tentang asas negara. Natsir ingin menjadi negara Islam, sementara Soekarno ingin negara sekuler. Tapi keduanya tidak berhasil. Diutus pada masa Soeharto ke Aceh memberantas pasukan Daud Beuroh, tapi malah berangkulan dengan Daud Beureh. Anda Muslim, saya juga Muslim. Jika Anda di antara kita yang mati dalam pertempuran, tidak ada yang mati syahid. Pernah menjadi mediator mempertemukan Soeharto dengan PM Jepang bagaimana Jepang bisa berinvestasi di Indonesia. Setelah itu, investor Jepang berdatangan ke Indonesia menanamkan modalnya. Kemudian investor datang menawarkan hadiah apa yang diinginkan oleh Muhammad Natsir, dan beliau bilang, kalau kalian mau mengasih hadiah, kasihkan saja ke rakyat kami. Saya tidak berhak menerimanya. Saat pulang ceramah seharian dan para dai terpencil yang kebetulan sedang ada di Masjid Al-Furqon, kantor pusat Dewan Dakwah, langsung beliau keluarkan amplop yang berisi uang sebagai penceramah tadi dari kantong celana dan bajunya, dan langsung dibagi-bagikan ke mereka tanpa dilihat berapa isi amplop tersebut. Saat mendirikan lembaga kesehatan, awalnya bernama Balai Kesehatan Ibnu Sina di Bukit Tinggi tahun 1969. Dengan semangat dakwah bilhal, beliau bilang, kalau mau terang jangan matikan lampu orang, tapi nyalakanlah lampu kita. Saat itu, Rumah Sakit Immanuel yang sudah ada sejak masa kolonial dan dikelola oleh Belanda dengan latar belakang
rumah sakit Kristen. Lalu beliau bersama BKUI atau Badan Kontak Umat Islam mendirikan Balai Kesehatan dengan nama Ibnu Sina. Demikian juga Balai Kesehatan Panti yang dikelilingi oleh non-muslim. Dengan warga negara non-muslim, beliau tetap menjaga kerukunan. Muhammad Natsir menghindarkan diri dari perkataan perbuatan tetapi memperbuat apa yang dikatakan. Pada saat Muhammad Natsir memimpin pemerintahan atau Perdana Menteri, Undang-Undang Pendidikan belum ada. Beliau meminta Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan Dr. Bahdar Zohan, Menteri Agama Kiai Haji Wahid Hasyim merumuskan bagaimana pendidikan agama diajarkan di sekolah umum. Kedua menteri ini melahirkan peraturan bersama tahun 1951 yang berisikan perlunya pendidikan agama diajarkan di sekolah-sekolah umum. Sampai saat sekarang, pendidikan agama menjadi mata pelajaran wajib di semua sekolah umum dan perguruan tinggi. Kampus kita sekarang ini, yakni Universitas Muhammad Natsir, adalah untuk mengenang jasa beliau dalam berdakwah di bidang pendidikan. Universitas Muhammad Natsir kita sebut kepanjangannya saja atau Universitas Muhammad Natsir, atau jika sudah familiar disebut Muhammad Natsir saja, kurang pas dengan sebutan UMN. Sebagai bagian dari sivitas akademika, mahasiswa, dosen, dan pengelola kampus harus membaca dan mengenal biografi beliau. Bangsa yang beretika adalah bangsa yang menghargai jasa pahlawannya. Muhammad Natsir adalah pahlawan nasional yang dirujuk keteladanannya oleh dunia, terutama dunia Islam. Adalah kewajiban kita menjadikan kampus ini sebagai agen untuk menduniakan beliau di bidang pendidikan. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.